ini materi apa namanya? Materi tentang kayak exotherm, endotherm gitu-gitu. Kamu ngerti nggak? Kalau ngerti secara kayak spesifik itu enggak, Kak. Tapi pernah dengar. Kalau exotherm itu biasanya apa sih? Kayak yang kamu tahu, Irma? Exotherm. Dari kata term, berarti kan in English term temperatur kali ya. Temperatur dari luar. Bukan dari luar, bukan dari luar. Jadi ada temperatur yang keluar. Jadi sebenarnya exotherm itu ketika kita melihat sebuah reaksi dari sisi temperaturnya. Ada juga sebenarnya nggak cuma temperatur tapi energi juga. Ada namanya exorganic. Nah kalau misalnya di kimia ada istilahnya delta E atau delta energi atau selisih energi dari sebuah reaksi, di mana reaksi awal itu sifatnya cenderung standar dan setelah bereaksi dia menjadi hasil produknya jadi lebih tinggi. Misalnya gini, KB coba searching di internet bentar ya. Exotherm dan endotherm. Nah, kamu jangan close mic-nya ya, bentar. Nih, ada nih, KB kasih ya. Kamu lihat nggak nih apa namanya di mana di slide-nya? KB udah open slide-nya. Udah lihat ya? Ya. Nah, itu ada istilah endotherm sama exotherm. Kalau endotherm hasil akhirnya tuh ya, berarti yang paling kanan ya. Kalau exotherm yang paling kanan, nilainya jauh jatuh lebih rendah daripada pas awal. Kursor KB di sana kelihatan nggak? Kursor ini. Ya, kelihatan. Nah, ini ya. Ini lebih rendah daripada pas awal. Jadi nilai energi awal ini adalah energi standar pas awal. Jadi ada energi yang sebenarnya keluar. Tapi sebelum energi keluar dalam sebuah proses reaksi, mau itu fisika, mau itu kimia ataupun biologi, sebuah reaksi itu dimulai dengan adanya energi aktivasi atau energi, bisa dibilang energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi. Ibaratnya ya kayak misalnya KB yang kemarin KB ngomong, spidol dibakar, ada proses penguapan. Kan kalau spidol nggak dibakar, berarti apakah dia akan pembakaran itu kan lebih ke arah penguraian ya. Jadi kalau kita paham kimia ya, pembakaran itu ada dua tipe, pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran sempurna ketika semua partikel zat yang dibakar, dia melepaskan atau membentuk CO2 dan H2O secara sempurna. Tapi kalau misalnya ternyata dia pembakaran tidak sempurna, dia akan membentuk karbon monoksida dan kadang ada sisa abu atau arang dalam bentuk karbon sederhana yang biasa kita lihat. Kayak misalnya kalau kita lagi bakar spidol, bayangin aja ya lagi bakar spidol, terus kemudian dari bakar spidol itu apa namanya sisa ada arang. Ibaratnya kenapa sih kita bakar spidol, ada temperatur, ada panas, ada api. Nah, sebagai studi kayak tadi, ketika kita bakar spidol, itu ada energi yang keluar nggak menurut kamu, Mak? Ada. Ya, benar. Karena kamu kan pasti bisa ngerasain panasnya dong, ada temperatur yang keluar. Nah, itu sebenarnya proses pembakaran itu sama dengan exotherm, ya nggak, Mak? Iya. Nah, sekarang kita analogikan secara biologi. Kalau misalnya KB punya karbo yang sudah dicerna di pencernaan kita, terus kemudian dipecah menjadi glukosa, dan glukosa dikirim ke seluruh tubuh dan diserap oleh sel. Kemudian di tingkatan intraseluler, glukosa itu yang diterima oleh sel tubuh itu dipecah lagi. Kira-kira kalau misalnya dipecah kayak gitu, sel tubuh akan menerima energi atau enggak dari glukosa yang dipecah? Menerima. Ya, artinya pembakaran glukosa atau bahasa biologinya oksidasi glukosa itu melepaskan energi dalam bentuk gradien dalam bentuk ibaratnya apa ya? Carrier kimia, yaitu ATP, adenosine trifosfat. Jadi nanti kita bahas nih lebih lanjut bagaimana proses itu terjadi. Nah, KB mau nanya nih, Mak, kalau tadi mencerna dan memecah dari glukosa ada contoh dari exotherm, atau bisa kita simpulkan ya, exotherm atau exorganic itu adalah sama dengan katabolisme. Deal ya, paham ya? Bahwa hal yang sama. Nah, sekarang kalau gitu endotherm contoh yang lain apa, Mak?
Tahu nggak? Anabolisme. Ya, anabolisme. Contoh anabolismenya apa kira-kira? Contoh anabolismenya apa kira-kira? Apa, Mak? Iya, Kak. Bentar. Contoh. Ini lagi siang-siang kayak gini paling gampang. Contoh paling gampang adalah ketika siang. Hah? Fotosintesis. Iya, fotosintesis. Jadi tanaman kan melakukan proses fotosintesis. Bener nggak? Ya. Dia menggabungkan CO2 dengan H2O membentuk glukosa. Ibaratnya CO2 itu, ini kita ngarang ya. Misalnya kayak CO2 itu, kalau misalnya kita ukur nih secara kalorimetrik, CO2 nilai kalorinya itu kayak misalnya 12 kalori. H2O nilai kalorinya misalnya 13 kalori. Kalau 12 tambah 13 adalah harusnya 25, tapi ketika si fotosintesis ya, si tanaman melakukan proses fotosintesis untuk menggabungkan CO2 dan H2O membentuk glukosa, energinya jadi 100 kalori, Mak. Kok bisa? Harusnya kan tadi 25, jadi 100, berarti ada selisih 75, bener nggak? Iya. Itu tahu nggak kenapa bisa tiba-tiba nambah 75 kalori? Menurut kamu dari mana? Dari cahaya matahari. Ya benar. Jadi cahaya matahari sebagai radiasi ya, cahaya sebagai gelombang itu mempengaruhi proses fotosintesis di dalam klorofil yang akhirnya memberikan nilai energi. Singkatnya nih ya, glukosa itu kan sebenarnya turunan hidrokarbon ya kalau di kimia ya. Kalau ngomongin hidrokarbon berarti ada rantai panjang, kayak karbon rantai panjang kayak C terikat dengan C selanjutnya dan terus-terusan. Yang awalnya cuma CO2, karbonnya cuma satu, sekarang karbonnya jadi segambreng kayak gitu. Nah, ikatan-ikatan antara C ketemu C berikutnya, jadi kayak rantai panjang antara C dengan C, itu kan ada ikatan kimianya ya, dalam bentuk ikatan kovalen ya. Nah, kondisinya ketika diikat kayak gitu, energi itu nyambung. Jadi bisa dibilang ikatan kimia itu punya energi nggak? Punya. Jadi semua ikatan kimia, terutama kimia organik ya, kaitannya sama bentuk kehidupan, itu semuanya semakin banyak rantai yang terbentuk dari ikatan hidrokarbon, energinya makin banyak. Jadi kalau kita bicara glukosa, oh berarti energinya dari mana? Yaitu energi ikatan kimia. Bisa dibilang sebagai energi potensial. Mungkin kalau di fisika menyebutnya sebagai energi potensial, di mana bisa dilihat ada bentuknya tapi tidak bisa langsung dirasakan. Makanya kalau misalnya dilihat di grafik ini ya, di bagian endoterm, nih reaksi awal nilai energinya serendah, tapi kemudian setelah direaksikan dengan bantuan enzim dan matahari masuk, energi dari radiasi matahari dan gelombangnya matahari, dia nambah tuh, selisihnya naik. Gitu ya, Mak? Ya. Nah, jadi singkatnya bahwa endoterm sama dengan anabolisme. Ya, endoterm itu sama aja anabolisme. Jadi kita harus tahu dulu membedakan, menghubungkan antara ilmu fisika, kimia, dan biologi itu sebenarnya pada dasarnya sama semua. Nah, sekarang lanjut gantian karena udah ngobrol sama Irma, KB mau ngomong sama Rikma. Rikma. Iya, Kak. Ya, gantian, nggak usah ditutup ininya mic-nya, mic HP-nya. Kelihatan ya? Iya. Loh, kok sini? Nah, ini dia. Sebelum lanjut ke bagaimana proses biokimia terjadi ya, metabolisme dan oksidasi dan bla 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 yang akan dibahas, kita harus tahu dulu bahwa reaksi kimia itu adalah proses perpindahan zat yang biasanya disertai juga dengan perpindahan energi. Jadi kalau ngomongin reaksi biokimia, kita harus tahu dulu. Ini barang nih ya, ibaratnya kalau di enzim, kalian kan pasti tahu ya, udah belajar tentang enzim. Enzim itu adalah biokatalisator yang mempercepat reaksi, di mana enzim akan bekerja pada substrat. Jadi substrat itu apa sih? Substrat itu adalah bahan dasar yang digunakan untuk melakukan reaksi pada tahap selanjutnya. Nah, nanti ada istilahnya substrat dan produk. Terus kemudian enzim sendiri ya, Mak, itu ada kalau kita bongkar lagi ya dalam kaitannya sama enzim kompleks atau holoenzim. Dia dibagi dua. Kemarin KB udah sempat bahas bahwa enzim itu dibagi dua. Yang pertama yang punya kandungan protein disebut apenzim, dan yang bukan kandungan protein disebutnya kofaktor.
Nah, lucunya kofaktor ini ada yang disebut dengan turunan berikutnya adalah kofaktor ada 2 macam. Ada yang mengandung organik namanya koenzim, kofaktor jenis organik disebutnya koenzim, dan kofaktor jenis non-organik namanya gugus prostetik. Nah, untuk kofaktor jenis organik yang tadi katanya nama lainnya adalah koenzim adalah semua turunan vitamin. Terus kemudian juga ada kalau kofaktor non-organik itu adalah gugus prostetik, adalah semua turunan mineral. Nah, Kabai bilang tadi yang kofaktor koenzim atau bisa dibilang juga vitamin. Jadi vitamin ini kalau misalnya nanti kita bahas lebih lanjut ya, vitamin ini adalah sebagai carrier pembawa atom-atom yang akan berpindah. Jadi dalam reaksi biokimia ternyata vitamin itu dipakai tuh. Karena koenzim nggak akan berguna, nggak akan berjalan kalau nggak ada yang support. Supportnya dari mana? Dari vitamin. Nah, terkait dengan reaksi yang akan dibahas, oksidasi glukosa, itu butuh banget yang namanya vitamin. Karena kalau nggak ada vitamin nggak jalan. Nah, ini yang Kabai mau sharing bahwa Irma kemarin pernah kena corona nggak, Ma? Irma, siapa tadi? Rikma, kamu udah pernah kena corona belum? Enggak. 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 Belum. Belum. Kalian ada yang udah pernah belum? Ada yang udah pernah kena corona belum? Di antara ini kalian, Rikma, Irma, Setiawan, Filia, siapa ya? Ada yang udah pernah kena corona? Kayaknya ada ya. Kalau misalnya kamu tahu ya, misalnya seandainya ada nih di antara kalian yang pernah kena corona. Jadi kalau orang sakit biasanya dikasih penyelesai masalahnya, ibaratnya kalau dia tersakit karena infeksi bakteri, maka dia akan dikasih antibiotik. Bisa dibilang antibiotik itu sebagai obat untuk menyelesaikan akar masalahnya. Tapi dokter nggak akan cuma ngasih antibiotik. Biasanya dia ngasih vitamin sama mineral. Karena apa tuh vitamin sama mineral? Jadi gini, orang yang sakit itu sistem imunnya sedang berjuang membangun pasukan imunnya. Nah, di dalam tubuh yang sedang membangun pasukan imun dalam konsep sistem imun, mereka butuh banyak hal termasuk butuh vitamin, butuh mineral, hingga akhirnya terbentuklah semua tentara imun untuk melawan corona tuh. Nah, dampak sampingnya apa? Tubuh itu kan juga tetap harus metabolisme. Karena tubuh kita sedang fokus buat bikin tentara imun, apa yang terjadi? Metabolismenya kacau. Makanya kebanyakan orang zaman kemarin ya, zaman-zaman dulu pas awal-awal yang pas varian Delta, corona Delta itu rame, banyak dokter pasti bilang, udah nggak usah panik, ini kasih vitamin, konsumsi vitamin sama mineralnya aja cukup. Pada dasarnya dokter memberikan hal itu adalah karena dokter berusaha menstabilkan semua gejalanya. Karena kebanyakan pasien corona yang meninggal adalah mereka-mereka yang gejalanya muncul secara kompleks, entah demam, panas, dingin, muntah-muntah lah, berak-berak lah, apapun itu adalah gejala yang muncul akibat ketidakseimbangan metabolisme tubuh. Kenapa kayak gitu corona? Ya tadi karena semua kebutuhan vitamin dan mineralnya dipakai buat bikin tentara imun. Nah, ini yang perlu diluruskan. Jadi kalau misalnya kita sakit harus dilihat dokter ngasih vitamin, kita harus pakai itu, harus konsumsi. Nah, kenapa Kabai bilang ke sana? Karena berikutnya dalam proses reaksi biokimia di sini ada perpindahan hidrogen masuk, hidrogen keluar, karbon masuk, karbon keluar, dan seterusnya. Itu dibutuhkan dengan vitamin. Perpindahan itu butuh pembawanya siapa? Vitamin. Rikma bisa lihat ya, ini ada arah panah hidrogen masuk, bener nggak? Namanya hidrogenasi. Kelihatan nggak di sana? Kelihatan. Hidrogen keluar berarti dehidrogenasi ya. Ya. Karbon masuk namanya karboksilasi, karbon keluar dekarboksilasi, fosfat masuk namanya fosforilasi, fosfat keluar namanya defosforilasi, ini double F salah ketiknya. Terus oksigen masuk namanya oksigenasi, oksigen keluar namanya deoksigenasi, air masuk namanya hidrasi, dan air keluar namanya dehidrasi. Kemudian kita punya aturan. Ada 2 aturan penting. Apabila ada lebih dari 1 perpindahan molekul, maka nama reaksi adalah sesuai urutan prioritas di samping dari atas. Ini KB ngetiknya kurang. Urutan dari atas. Nah, apabila terdapat perpindahan fosfat, baik masuk atau keluar, ini khusus fosfat, itu tidak menggunakan sistem tidak menggunakan nama reaksi, tapi diakhiri dengan kata kinase. Bentar, Kabai rapihin dulu. Ini tadi ada yang kurang kayaknya. Kayaknya kalian bingung masalahnya kalau nggak dikasih ini. Wait, sebentar ya, Kabai rapihin nih.
Nah, nih bentar. Ini dia. Kelihatan ya? Udah balik lagi nggak? Slide-nya udah nyampe lagi belum? Udah. Nah, tadi ini ketinggalan. Aturan nama enzim. Kaitannya dengan metabolisme, setiap proses reaksi itu butuh enzim. Dan kita punya enzim yang harus diikutin aturannya. Yaitu pertama, substrat ditambah reaksi ditambah AC. Nah, tadi ya, aturan yang pertama, apabila lebih dari satu perpindahan molekul, maka nama reaksi adalah sesuai urutan prioritas paling atas dari atas. Jadi misalnya, dalam sebuah reaksi ada hidrogen masuk, sama ada fosfat keluar. Berarti nama reaksinya apa? Kalau misalnya ada hidrogen masuk sama fosfat keluar, itu kan berarti ada dua. Kita harus tentuin nama reaksinya apa. Ini adalah nama-nama reaksi. Yang tadi ya, hidrogen masuk, hidrogenasi, hidrogen keluar, dehidrogenasi, karbon masuk. Kalau misalnya ada dua, maka yang dijadikan nama reaksi dalam reaksi tersebut adalah urutan paling atas. Berarti hidrogen selalu jadi urutan paling atas. Kalau ada dua ya. Terus kedua, apabila terdapat perpindahan fosfat baik masuk atau keluar dari sistem reaksi, khusus fosfat saja nih, itu diakhiri dengan kata kinase tanpa nama reaksi. Jadi misalnya ada fosfoenol pirufat, terus kemudian di dalam reaksi itu fosfoenol pirufat mengeluarkan satu fosfat. Nah, karena dia mengeluarkan keluar satu fosfat, maka nama enzimnya adalah substrat tambah reaksi tambah ase. Itu yang normal. Dia diganti jadi fosfoenol pirufat kinase. Harusnya kalau yang lain, kalau dia bukan fosfat ya, misalnya hidrogen, fosfoenol pirufat dehidrogenasi jadi genase, dehidrogenase. Nah, itu adalah nama enzim ketika fosfoenol pirufat melepaskan hidrogen. Jadi kita harus tahu cara bikin nama enzim dari sebuah reaksi, dari asal-usul substrat dan produknya ditambah setiap carrier yang terbentuk. Nah, ini bingung nih, pasti pada bingung. Sekarang langsung ke contoh soalnya ya. Nah, tapi sebelum langsung ke soal sih, ke materinya. Tapi sebelum masuk ke materi tentang ini, oksidasi glukosa, ada aerob sama anaerob oksidasinya. Rikma tahu aerob sama anaerob bedanya apa? Mak? Ya. Apa bedanya aerob sama anaerob? Beda. Tahu nggak? Ya. Ya apa? Iya Pak. Kalau aerob itu anaerob tidak membutuhkan oksigen. Terus? Kalau aerob menggunakan oksigen. Iya. Jadi ketika kita mengoksidasi atau memecah atau membakar atau menghancurkan glukosa ya, oksidasi itu kita punya dua pilihan, bisa pakai oksigen, bisa tanpa oksigen. Menurut kamu, Rikma, kalau manusia pakai aerob atau pakai anaerob? Atau pakai dua-duanya? Aerob. Berarti yang aerobnya aja manusia? Iya. Nggak pakai yang anaerob? Pakai kalau pas renang. Pakai kalau lagi renang. Kenapa ya semua orang mikirnya kalau lagi renang? Karena ketika renang mereka tahan nafas tapi tetap bergerak gitu, terus disebutnya anaerob. Karena dari kemarin anak-anak sini juga pada bilang kayak gitu. Bukan karena itu. Jadi hampir mirip tapi alasannya bukan karena itu, Mak. Jadi aerob itu ketika kita pakai oksigen. Kan gini ya, glukosa itu kan hidrokarbon rantai panjang. Bukan, sorry, itu karbohidrat. Pokoknya glukosa itu berkarbon 6. Glukosa itu hidrokarbon berantai 6. Heksosa, dia dalam bentuk 6 karbon dengan siklik bentuk heksagonal yang kalau misalnya dia dipecah terus-terusan melalui tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transfer elektron, material-material itu kan dipecah-pecah tuh. Setiap pemecahan karbon atau karbon dengan karbon dengan hidrogen atau yang lain, biasanya ada pelepasan elektron. Yang tadi Kak Bay udah bilang, ketika anabolisme menggabungkan antara karbon satu dengan karbon yang lain, itu kan ada energi juga ikut masuk di situ.
yang nyempil, ibaratnya kayak nyempil di antara ikatan kimia antara karbon dengan karbon. Nah, kalau kita putus, itu pun sama, ada energi yang lepas. Intinya dari oksidasi glukosa pada tahap aerob, itu ketika kita hancurkan untuk mendapatkan energi, itu ada elektron juga yang lepas. Karena elektron bersamaan dengan energi berusaha mengikat setiap atom karbon yang ada. Kalau atom karbonnya putus, berarti energi lepas, maka ada elektron juga yang lepas. Bisa dibilang elektron ini sejenis kayak alat lem kimia, kalau bahasa KB itu kayak ikatan atom itu nempel, kalau nggak ada elektron ya nggak bisa ngiket gitu. Jadi ini kayak lem kimia versi Kabayu gitu. Nah, kalau misalnya elektron bebas dalam jumlah banyak, karena ini kita sedang potong gitu ya, kita sedang hancurkan si glukosa. Elektron itu bisa mengoksidasi apapun yang ada di sel, bisa hancurin apapun, karena selain menjadi alat untuk ngelem karbon, ibaratnya ngelem atom, menghubungkan ikatan kovalen antara karbon dengan karbon, ternyata kalau elektron dalam kondisi bebas, tidak punya pasangan atom, dia justru malah mencari teman atomnya. Dia akan mencari teman atom yang artinya semua bentuk kehidupan di dalam sel tersebut ketika di dalam sitoplasma atau mitokondrianya dipenuhi elektron, itu terjadi kebakaran sel. Atau terjadinya oksidasi di seluruh bagian selnya. Atau bisa dibilang kehancuran sel. Nah, kalau pakai tahap aerob berarti elektronnya harus dibuang. Dibuangnya pakai apa? Ada di satu tahap terakhir namanya transfer elektron. Pembuangannya adalah dengan akseptor elektron terakhir. Nanti kita bahas. Jadi sistem itu udah menghancurkan, tapi bisa dibilang kayak menghasilkan elektron, dan elektron itu sangat berbahaya di tingkatan seluler ketika jumlahnya banyak. Jadi kayak ada konsekuensi nih. Kamu pengen ngambil energi dari glukosa, ambillah energi, tapi ada buangan elektron yang berbahaya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, nanti elektronnya disimpan. Nah, simpennya pakai apa? Itu ada di transfer elektron. Simpennya ternyata pakai oksigen. Jadi oksigen ini adalah tempat pembuangan, atau bisa dibilang akseptor elektron terakhir. Akseptor elektron terakhir ini bikin kita jadi selamat sebenarnya. Jadi kita nggak bermasalah dengan dengan yang lain-lain gitu, dengan pembakaran dan bla bla bla. Jadi lebih aman. Nah, kalau gitu, kalau yang anaerob gimana nih ceritanya yang anaerob? Nah, yang anaerob buangan elektronnya tuh nggak pakai oksigen, tapi pakai vitamin gitu. Turunan vitamin. Ini dipakai di NADH yang dihasilkan. Nah, kalau di aerob, NADH itu sumber energi. NADH yang harusnya bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi, malah jadi alat buang. Jadi bisa dibilang antara aerob sama anaerob, aerob lebih menguntungkan karena energi yang dihasilkan lebih banyak. Kalau anaerob, energi yang dihasilkan jadi lebih sedikit karena karena salah satu energi transisi ya dalam bentuk NADH atau disebut carrier itu malah dipakai sebagai tempat buangan, di mana NADH itu harusnya masih bisa menghasilkan energi. Nah, itu pilihan. Dan kamu tahu kenapa manusia itu ada dua, nggak cuma di aerob doang, tapi kita juga ada di anaerob. Yaitu ketika kita sedang olahraga. Tapi bukan perkara olahraga renang yang tahan napas ya, nggak ngaruh itu. Jadi ketika kita olahraga, aktivitas kita meningkat. Dan ketika aktivitasnya meningkat, itu bikin kebutuhan sel terhadap energi jadi lebih banyak. Kalau pakai tahap aerob, itu panjang tuh, udah ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau anaerob, ini ya, sorry, ini bagian aerob itu dari glikolisis sampai transfer elektron, dia adalah satu kesatuan rantai reaksi panjang yang harus dilewatin 4-4-nya. Kalau yang anaerob, fermentasi laktat, dia cuma sekali doang, udah selesai. Atau fermentasi etanol sekali doang, udah selesai. Nah, ini yang bikin anaerob jadi lebih disukai saat tubuh kita sedang berolahraga. Karena proses reaksinya nggak panjang, udah sekali kelar gitu. Energinya lebih sedikit, sel tubuh lagi butuh energi cepet nih, karena kita lagi olahraga. Biasanya terbentuklah fermentasi laktat. Laktat itu kalau misalnya numpuk di dalam otot,
biasanya kalau overtraining, lagi olahraga, atau ada istilahnya atlet yang disebut dengan DOMS, itu yang bikin rasa pegel kaki kita kalau habis lari jauh, ya, atau habis nge-gym misalnya, atau apapun yang bikin kalian pegel dari aktivitas olahraga, rasa pegal itu adalah penumpukan asam laktat. Itu menunjukkan bahwa sel otot kalian sudah terfermentasi, tidak menghasilkan energi melalui jalur aerob, tapi melalui jalur anaerob. Hingga akhirnya rasa pegal itu muncul, gitu. Ngerti ya, Rikma ya? Ya. Terus, Mak, duh, ini kenapa nge-freeze? Bentar. Dia nge-freeze ya. Nah, sekarang kita bahas katabolisme aerob, Mak. Mak, nih, lihat ini, Mak. Gambarnya kelihatan ya, glikolisis ya? Kelihatan. Kita mundur ke sini. Ini ada aturan. Aturan nama enzim, substrat ditambah reaksi ditambah ase. Substrat tambah reaksi tambah ase. Kira-kira ini enzim pertama namanya apa nih? Rikma bisa lihat ya, satu reaksi. Satu reaksi itu satu kali panah. Jadi dari yang awal, ini namanya apa? Bisa baca nggak? Kebaca nggak di sana? Glukosa. Apa nih? Glukosa. Ini ada lagi. Glukosa 6-fosfat. Nah, Rikma tahu nggak kenapa ada kata-kata 6-fosfat di situ? Tuh, apa? ATP-nya pindah. Kenapa? Ada perpindahan. Perpindahan apa? ATP. Di ATP. ATP itu apa sih kepanjangannya? Apa ya? Nggak tahu Kak, Inggrisan. ATP itu adenosin trifosfat nih, KB kasih tahu ya. Bentar, KB searchingin dulu biar paham sekalian. KB kasih lihat ATP sama ADP. Udah muncul belum? Mak? Ya udah. Nah, ini ada istilahnya ATP dan ADP. ATP adenosin trifosfat itu karena ada basa adenin yang mengikat pada gula ribosa, di mana di ujung karbon nomor 1 itu berikatan dengan 3 fosfat. Kalau ATP 3, kalau ADP 2. Kelihatan ya? Ngerti ya? Mak? Ya. Nah, apa yang kamu harus tahu, ini adalah sebagai carrier atau pembawa. Jadi yang tadi KB bilang di awal, reaksi itu ada perpindahan molekul. Kalau di sini ada 3 jadi 2, berarti ada perpindahan fosfat di situ. Nah, balik lagi ke yang tadi deh. Ini. Berarti ini apa nih? Glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Yang berarti apa nih? ATP, ini kan ATP ya, yang atas yang di kursor KB tunjuk, lihat ada ya ATP tulisannya ya. Ya. Berubah jadi ADP. ADP. Berarti yang awalnya di sini ada berapa? Ini fosfatnya berapa harusnya? ATP itu. Fosfatnya berapa? ATP tadi? 3. Ya, yang awalnya 3 jadi 6. enggak ini nih. Ini kan fosfatnya tadi 3. Ya. Terus ada garis panah ngelengkung itu jadi ADP. ADP itu apa ADP? Fosfat berapa? 2. Nah, yang awalnya 3 jadi 2, berarti carrier ATP yang awalnya ATP jadi ADP, berarti dia kehilangan fosfat atau ketambahan fosfat? Kehilangan. Nah, carrier-nya mengalami kehilangan fosfat ya. Kalau misalnya dalam sebuah reaksi si carrier mengalami kehilangan, berarti kan si ATP ini ngebuang satu fosfat dalam sebuah reaksi, bener nggak? Ya. Nah, berarti substratnya ketambahan, ya nggak? Karena kan si ATP lagi ngebuang 1, berarti ada yang menerima. Karena ketika ada yang membuang, ada yang menerima, bener nggak? Ya.
Nah, inilah alasan kenapa setelah sebelumnya ya, si glukosa ini sebagai substrat awal, tiba-tiba setelah dilewati atau direaksikan dengan ATP yang berubah menjadi ADP, dia menjadi glukosa 6-fosfat. Berarti kamu ngerti ya, glukosa 6-fosfat, fosfatnya datang berarti dari mana? Dari perpindahannya. ya, dari perpindahan fosfat yang diberikan oleh carrier ATP, bener ya? Nah, di sini tertulis ada glukosa 6-fosfat. Berarti fosfatnya nempel di atom karbon nomor berapa tuh? 6. Nomor? Nomor? 6. Iya, jadi kalau misalnya diurut, ini tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma KB rada bingung sama gambar ini. Harusnya biasanya kalau kita urut pakai standar Indonesia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi harusnya 6-nya di sini. Cuma mungkin dia kayak nge-switch atau apa, tapi apapun itu yang mana yang kanan yang kiri, ini adalah di atom di ujung yang pasti, di ujung karbon nomor 6. Bener ya? Terus, Mak, kalau gitu nama enzimnya apa, Mak? Kan tadi kita KB udah ngasih tahu, namanya substrat ditambah reaksi diakhiri ase. Bener nggak? Substratnya berarti apa nih? Substratnya yang atas atau yang bawah, Mak? Yang atas. Berarti nama enzimnya adalah? Kalau pakai aturan yang tadi, berarti nama enzimnya adalah? Glukosa. Nih, kalau fosfat, apabila terdapat perpindahan fosfat baik dimasukin atau keluar dari sistem, maka diakhiri kinase. Karena dia masuk ke sistem ya, masuk ke sistem nih, fosfat masuk, tapi di sini ada aturannya kayak gini, berarti diakhiri dengan kinase. Berarti nama enzimnya glukosa kinase. Iya, nama enzimnya glukosa kinase. Nah, tapi belum selesai sampai situ. Ini kan aturan dasar yang tadi KB bilang. Itu nama enzimnya glukosa kinase. Tapi yang unik di sini, glukosa namanya dimodifikasi. Karena glukosa punya karbon rantai sebanyak 6, rantai karbon sebanyak 6. Terus kemudian dia juga dalam bentuk siklik, heksa namanya. Enzimnya adalah heksokinase karena gula berkarbon 6. Jadi nama enzim di sini adalah heksokinase. Gitu ya, Rikma ya? Ya. Terus mau gantian sama Rikma udah, Irma udah. Setiawan, Wan. Open mic-nya, Wan. Iya, Kak. Ini kan tadi udah jadi nih, katanya si siapa? Tadi tadi siapa tiba-tiba lupa. Rikma, kata Rikma, ini enzimnya heksokinase. Nah, kemudian sekarang kamu deh yang tentuin. Kira-kira kalau dari glukosa 6-fosfat jadi fruktosa 6-fosfat, enzimnya apa? Ini reaksi apa? Ini kok berubah, bener nggak? Nama glukosa fruktosa kan udah hal yang beda ya? Beda nggak sih? Iya. Tapi glukosa sama fruktosa menurut kamu sama nggak? Rumus kimianya? Sama nggak? Sama. Emang rumus kimianya apa? Nih, lihat ini nih, KB lagi searchingin. Nih lihat, ada glukos, galaktos, sama fruktos. Udah kelihatan ya? Glukos, galaktos, sama fruktosa. Iya. Nih ya, kalau dilihat ya, rantai karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fruktos pun sama. Dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma bedanya, dia beda bentuk. Tapi mereka sama-sama C6, H12, O6. Yang bikin beda adalah gugus sampingnya, gugus alkil. Kalau di glukosa, gugus samping gugus alkilnya hanya 1 karbon di atom karbon nomor 5. Gugus sampingnya di atom karbon nomor 5 nempelnya. Kalau di fruktos, gugus sampingnya nempel di atom karbon nomor 1, 2, 3. 4. Ada 1 dan 4 nempelnya. Ini gugus sampingnya. Tapi secara bentuk beda. Kalau rumus kimia, struktur kimianya sama tapi bentuk beda, namanya apa? Wan. Apa, Wan? Tahu nggak? Materi kelas 11 kimia.
Kimia. Enggak. Tahu nggak? Enggak. Depannya iso. Iso apa nih? Iso apa? Iso apa? Iso apa? Wan? Isobarik. Oh, isobarik. Bukan. Isom ada M. Isom apa? Isom. Isomer. Iya, isomer. Jadi ini isomerisasi, yaitu tahap ketika ngubah glukosa menjadi fruktosa, tapi sebenarnya nggak ada yang berubah secara struktur, tapi dia cuma ngubah bentuk. Karena dia bentuk isomerisasi, berarti nama enzimnya apa dong? Nama enzimnya apa, Wan? Nah, tadi aturan nama enzim adalah substrat ditambah reaksi di akhir rease. Berarti kalau kayak gitu ini substratnya yang mana? Glukosa atau fruktosa? Fruktosa. Substratnya yang di bawah. Berarti dalam sebuah reaksi kita memakai produk untuk menghasilkan substrat atau memakai substrat untuk menghasilkan produk. Memakai substrat untuk menghasilkan produk. Berarti substratnya yang ini yang glukosa atau yang fruktosa? Glukosa. Tadi katanya fruktosa. Jawabannya glukosa berarti. Ini substratnya glukosa. Nah, kalau aturan nama enzim tadi substrat, terus kemudian ditambah reaksi, ditambah ase. Berarti glukosa, 6-fosfat, terus tadi reaksi apa? Isomer. Isomerase. Ya, diakhiri E. Jadi glukosa 6-fosfat isomerase itu nama enzimnya. Atau ada beberapa yang dibalik, beberapa buku nulisnya fosfoglukoisomerase. Jadi ini bisa dibolak-balik. Yang penting tahu substrat, reaksi sama di akhir reaksi ya. Ada nulis fosfoglukoisomerase ada, boleh, nggak salah. Ngerti ya, Iwan ya? Iya. Nah, belum selesai Wan, lanjut ke bawah Wan. Kita sekarang punya fruktosa 6-fosfat. Ada ATP sama ADP. Kalau misalnya carrier-nya ada awalnya ATP. Tadi kata Rikma ATP itu katanya 3, ADP 2. Berarti carrier itu kehilangan atau ketambahan si carrier-nya? Kalau awalnya 3 terus jadi 2. Kehilangan. Karena si ATP ngebuang 1 fosfat. Kalau ngebuang fosfat berarti substratnya menerima apa atau membuang juga? Apa? Menerima, iya benar. Jadi kalau misalnya kita ngelihat carrier, kita harus tahu dulu dia ngebuang atau enggak. Oh, dia ngebuang, berarti si substratnya menerima. Nah, di sini ada fosfat nempel di atom karbon 6. Terus kemudian ada istilahnya fosforilasi nih, yaitu fosfat masuk ke dalam sistem fosforilasi. Berubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat, bener nggak di situ? Ya kan, Wan? Jadi 1,6 artinya fosfat berikutnya nempel di atom karbon nomor berapa? Fosfat berikutnya nempel di mana? Di atom karbon nomor? Ini udah ada gambarnya. Di nomor? 1 dan 6. Iya, kan yang 1 doang, bukan 1 dan 6. Yang baru masuk yang mana? Yang 1 atau yang 6? Yang baru masuk. Fosfatnya baru masuk nempel di mana? Di 1 atau di 6 yang baru banget masuk? 1. Ya, jadi disebut fruktosa 1,6 bifosfat karena sebelumnya ATP substrat menerima fosforilasi dari ATP dan dia naruhnya di atom karbon nomor 1 gitu ya, Wan ya. Iya. Nah, berarti nama enzimnya apa? Belum selesai. Berarti nama enzimnya karena dia pakai fosfat. Tadi fosfat itu diakhiri dengan kata apa? C. Terus arti enzimnya berarti apa nama enzimnya?
Enzim ligase. Hah, ligase. Belum ke ligase. Aturan nama enzim substrat ditambah reaksi ditambah ase. Fosfat nih, apabila terdapat perpindahan fosfat baik masuk atau keluar, khusus fosfat ya, maka diakhiri kinase tanpa nama reaksinya. Berarti apa nih? Yang ini, nama enzimnya apa? Nama enzimnya apa, Wan? Substratnya apa? Yang ini? Ini yang substrat yang mana? Fruktosa. Ya, fruktosa 6-fosfat. Terus habis itu nama enzimnya apa? Nama enzimnya apa tadi? Nama enzimnya kalau dia fosfat diakhiri kata kinase. Berarti substrat ditambah kata Reaksi. Jadi ya, tapi di sini fosfat nama reaksi nggak dimasukin karena semua fosfat baik masuk atau keluar diakhiri kinase. Berarti substrat ditambah AC. bukan ini ditambah Kinase. ya substrat ditambah kinase kalau yang dimainkan adalah perpindahan fosfat baik masuk atau keluar. Berarti ini nama enzimnya apa? Fruktosa kinase. Ya, benar. Fruktosa kinase. Fruktosa, tapi lebih tepatnya disebut panjang sih. Fruktosa 6-fosfat kinase, gitu ya. Ya. Atau kalau enggak, beberapa buku nulis dibalik. Jadinya fosfofruktokinase, itu juga boleh. Yang penting substratnya tersebut. Jangan fruktosa doang. Jadi ada fosfofruktokinase itu juga boleh. Bisa gitu ya. Bentar. Ada orang. Tunggu sebentar ya, lagi ada orang. Ntar semenit doang, semenit. Lanjut lagi ya, ini tadi siapa ya? Tadi Setiawan ya? Ya, jadi jawabannya fosfofruktokinase ya. Terus kemudian apa namanya? Lanjut. Apa namanya? Ini tentang tahap berikutnya. Ini kan karbon 6 ya. Ada 1 2 3 4 5 6. Ada enzim yang berusaha memotong di atom karbon 3 dan 4. Nah, pas dipotong ini, dia membentuk 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat atau ini ya, gliseraldehid 3 fosfat karena nempel di apa namanya? Bisa juga disebut sebagai fosfogliseraldehid. Jadi ada kimia itu kayak punya banyak nama sih. Bisa pakai aturan nama yang A misalnya, yang B, jadi bisa. Ya pokoknya dibuat mudah lah.
Sama sebenarnya selain gliseraldehid 3-fosfat atau bisa dibilang fosfogliseraldehid, ada satu molekul lagi namanya dihidroksiaseton fosfat. Nah, ini bentuk aslinya nggak kayak gini nih. Dihidroksiaseton fosfat itu harus diisomerkan untuk membentuk fosfogliseraldehid lagi. Akhirnya jadi ada dua. Bisa dibilang nanti setiap tahap glikolisis akan menghasilkan dua kayak gini dan seterusnya, karena ini kan hasil akhirnya ada asam pirufat ya, dua molekul asam pirufat. Nah, nanti di dekarboksilasi oksidatif jadinya ntar ada juga tuh dua asam pirufat dan hasil pecahannya semuanya dikali dua di tahap-tahap selanjutnya. Karena dia punya dua gliseraldehid. Nah, di sini nih enzim yang bertanggung jawab atas semua kelipatan itu adalah nama enzimnya adalah ada aldolase. Terus teman-teman bisa lihat juga di sini ada perubahan ya dari gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Di situ ada dua kejadian. Ada fosfat masuk sama ada di sini ada carrier NAD berubah menjadi NADH. Berarti kan awalnya NAD terus jadi NADH. Carrier ini merebut si NAD. NAD ini sebenarnya vitamin B3. Jadi dia merebut hidrogen dari substrat yang bikin dua kejadian reaksi nih. Ada dua perpindahan molekul, yaitu fosfat masuk dan hidrogen keluar. Kalau misalnya kita lihat ya di awal tadi. Jadi kalau misalnya kita lihat ada fosfat masuk sama hidrogen keluar, kalau di urutan yang tadi, ini nggak bisa begitu ya. Di urutan yang awal, fosfat itu di urutan ketiga dan hidrogen di urutan pertama. Jadi nama enzimnya adalah yang diutamakan hidrogen. Berarti nama enzim di sini adalah fosfogliseraldehid dehidrogenase. Kenapa dehidro bukan hidrogenase? Karena dia melepaskan hidrogen, bukan memasukkan hidrogen. Ya lanjut lagi, berarti ini nama enzimnya fosfogliseraldehid. Dari fosfogliseraldehid kan ngebentuk 1,3 bifosfoglycerat. Artinya sekarang fosfatnya punya dua nih. Yang satu di atom karbon nomor 1, yang satunya berikutnya di atom karbon nomor 3. Nah, ini ada molekul ADP jadi ATP. Jadi ADP tadinya punya dua fosfat. Berubah jadi ATP. Berarti carrier ini, si carrier ADP, merebut satu fosfat yang ada di dalam 1,3 bifosfoglycerat. Maka terbentuklah ATP. Nah, berikutnya, produknya yang dihasilkan dari reaksi ini adalah 3-fosfoglycerat. Kaitan sama fosfat, berarti enzim yang dipakai adalah enzim jenis kinase. Jadi, pada enzim kinase ini, berarti nama enzimnya adalah fosfogliserat kinase, atau bisa juga ditulis 1,3 bifosfogliserat kinase, kayak gitu. Nah, kemudian karena dia membentuk 3 fosfogliserat, ini unik nih. Dari 3 menjadi 2. Dari 3 menjadi 2. Artinya fosfatnya pindah yang awalnya nempel di atom karbon nomor 3, dia pindah ke nomor atom nomor 2. Perpindahan ini disebut mutasi. Nah, berarti nama enzimnya 3-fosfogliserat mutase. Ini adalah enzim perpindahan fosfat. Fosfogliserat mutase nama enzimnya. Hingga akhirnya terbentuklah 2-fosfogliserat. 2-fosfogliserat di sini melepaskan air. Enzim enolase. Karena dia melepaskan air. Hingga akhirnya terbentuk fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat ini masih punya fosfat di atom karbon nomor 2. Terus fosfoenol pirufat ditemuin lagi, direaksikan lagi dengan ADP. Yang awalnya ADP itu punya 2 fosfat, berubah menjadi 3. Artinya carrier ini merebut fosfat lagi, ngebentuk ATP. Hingga akhirnya kejadian defosforilasi ya. Hingga akhirnya terbentuk asam pirufat. Berarti enzim pada reaksi ini adalah fosfoenol pirufat
kinase atau boleh disingkat jadi piruvat kinase. Nah, coba itu tadi udah yang KB yang rangkumin ya. Jadi tahapannya kurang lebih kayak gitu. Sekarang KB mau minta Filia, open mic-nya Phil. Ya, Kak. Kalau misalnya tadi kamu dengerin ya, kita dengerin dari awal. KB mau nanya, dari tahap glikolisis ini ATP dihasilkan total berapa? Apa, Kak? ATP yang dihasilkan dari glikolisis total ATP-nya berapa molekul? 3. Dilihat pelan-pelan. Yang Ini 1, terus Ya. 2. Ini kan dikali 2 ya. 2 kali 2 berapa? 4, Iya, 4. Terus 5. bingung nggak? Ini udah ditulis padahal sebelah kiri. Ini ya Filia ya. ATP, hasil akhirnya adalah ADP. Tadi kan KB nanya, menghasilkan ATP-nya berapa? Tadi Filia ngitung 4. Nah, di tahap awal ini sebenarnya adalah tahap investasi energi. Jadi ibaratnya gini, kita mau mecah glukosa supaya dapat energi. Tapi buat mecah glukosa itu butuh energi dulu, sedikit, 2. Jadi ini kayak ngutang. Jadi untuk menghasilkan energi ini, yang totalnya ada 4 ATP, kita ngutang dulu 2. Itu kotor berarti. Berarti bersihnya tinggal diselisihkan aja. 4 dikurang 2 berapa? 2. Ya, inilah kamu bisa lihat dari sebelah kiri ya. Di dalam tahap ini terdapat hasil oksidasi berupa 2 ATP, bener ya? Ya. Terus NADH juga ada 2 nih. 1, 2, bener nggak? Ya. Terus kemudian air. 1, 2, bener nggak? Ya. Dan terakhir asam pirufat ada 2. Nah, ini glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma sel. Kemudian dari glikolisis ini nanti lanjut ke tahap berikutnya untuk dipecah lagi di tahap dekarboksilasi oksidatif. Yang dimasukkan ke tahap dekarboksilasi oksidatif yang mana nih dari hasil ini? Ada NADH, ATP, air sama asam pirufat. Yang dipecah berikutnya yang mana kira-kira? Phil? Yang mana? NAD. Hah? Ini ada 4. NADH, ATP. Nah, yang dilanjutin untuk ke tahap dekarboksilasi oksidatif selanjutnya, itu yang mana di antara 4 itu? ATP. Bukan. Asam pirufat. Asam pirufat. Iya, asam pirufat itu adalah senyawa intermediate berenergi tinggi. Ini kan kita mau mecah glukosa kan, jebret, keluar tuh asam pirufat. Ini tuh masih ada energinya asam pirufat. Ini mau kita pecah lagi ceritanya. Bayang ya? Ya. Ini sebagai bisa dibilang kalau di biokimia disebut sebagai senyawa intermediate, senyawa tanggung, senyawa tengah gitu. Senyawa intermediate berenergi tinggi yang masih bisa kita pecah di siklus atau reaksi berikutnya. Jadi kalau misalnya ditanya, apa sih hasil glikolisis yang digunakan untuk reaksi berikutnya? Jawabannya asam pirufat. Lanjut Phil nih, ada lagi nih. Di dekarboksilasi oksidatif. Nge-freeze, bentar. Bentar, Phil. Phil. Iya, Phil ya tadi ya? Nah, ini berikutnya siapa Phil ya? Ini ya, kalau dirangkum ya, tadi yang di tahap sebelumnya, di glikolisis, dia menghasilkan asam pirufat. Nah, ini dari sitosol masuk ke mitokondria. Atau disingkat dekarboksilasi oksidatif menjadi DO. Terjadi di dalam mitokondria, tepatnya di membran luar mitokondria. Karena mitokondria itu punya 2 membran. Membran luar sama membran dalam. Terus di sini terjadi proses kejadian apa nih? Phil, kamu bisa lihat Phil gambarnya. Ini apa Phil? Tulisannya bacanya.
Pirufat. Pirufat. Ini apa tulisannya? Oksigen. Karbon dioksida. Ya, ini apa? NAD+. Jadi, NADH. nah, kalau awalnya ada NAD+ jadi NADH, berarti si pirufat ini mengalami apa? Ketambahan atau kekurangan hidrogen? Tambahan. Yakin? Ketambahan? Kekurangan. Iya, jadi yang nambah ketambahan hidrogen itu carrier-nya, tapi kan kita ngomong ya nggak di substratnya. Kalau di carrier-nya ketambahan, berarti di substratnya Kurangan. kekurangan. Iya, benar. Kalau kayak gini ada CO2 berarti apa nih artinya? Kekurangan apa nih dia? Kekurangan karbon dioksida. Iya, berarti di sini karbonnya kurang nggak? Kurang. Ketambahan. Kurang. Oh, kurang. Ini kan CO2 keluar. Ya. Jadi kita punya pirufat, terus tiba-tiba dalam reaksi ini dia melepaskan CO2 dari substrat yang awalnya pirufat. Ini kamu bisa lihat kan yang garis warna biru, ini biru. Ya. Ya itu, dia motong di situ, dipotong sama dia. Karena dari situ membentuklah CO2. Ya nggak? Ya. Nah, NADH juga hidrogen dicabut sama dia. Akhirnya koenzim A masuk, terbentuklah asetil-CoA. Iya kan? Ya. Nah, secara total berarti dia di tahap dekarboksilasi oksidatif. Nah, namanya aja dekarbok, bener nggak? Dekarboksilasi. Ya. Artinya apa dekarboksilasi? Artinya apa? Merujuk pada reaksi. Hah? Dekarboksilasinya aja, artinya apa? Terlepas dari senyawa. Merujuk pada reaksi kimia yang menyebabkan. Nggak tahu nih, Kak. Yang melepaskan? Yang melepaskan reaksi kimia. Bukan. Dekarbok. Kan tadi ada hidrogen. Dehidrogenasi berarti keluar hidrogen. Karboksilasi berarti karbon masuk. Kalau dekarboksilasi berarti apa? Gimana, Phil? Nggak tahu. Ih, nih, dengerin nih. Gimana, Kak? Hidrogen masuk. Yang tadi, yang ini nih, bentar. Ya. Hidrogen masuk, itu namanya hidrogenasi. Ya. Hidrogen keluar namanya dehidrogenasi. Ya, kalau ini nih, bentar, kalau searchingin. Nih. Nih, kelihatan nggak? Ya. Hidrogen masuk namanya apa? Dehidrogenasi. Ini kok dapat double R ya? Salah ketik. Ini dehidro. Ini R-nya nggak kebaca, harusnya bukan hidror, tapi hidro. Ini kami salah ketik. Kalau Ya. hidrogen keluar berarti apa? Dehidrogenasi. Ya, dehidrogenasi. Karbon masuk apa? Karboksilasi. Karbon keluar? Dekarboksilasi. Ini namanya apa? Dekarboksilasi. Berarti nama ini diambil dari reaksi yang menjelaskan apa? Yang menjelaskan adanya lepasan Karbon lepasan apa? Ini hidrogen masuk namanya hidrogenasi. Hidrogen keluar dari reaksi namanya dehidrogenasi. Karbon masuk namanya dekarboksilasi. Kalau karbon keluar dari reaksi namanya dekarboksilasi. Nah, ini namanya apa? Ini apa namanya? Nama judulnya? Dekarboksilasi. Artinya dia ngelepasin apa? Ngelepasin? Halo? Ngelepasin apa? Ini yang tadi. Karbon masuk namanya karboksilasi. Karbon keluar berarti namanya dekarboksilasi. Kalau dekarboksilasi berarti ngelepasin? Karboksilasi. Ngelepasin apa? Karbon. Gitu. Ini bisa dilihat ada pelepasan karbon yaitu dalam bentuk CO2. Kelihatan kan di graf di gambarnya? Ya nggak? Ya. Nah, jadi
asal-usul ada istilah dekarboksilasi oksidatif karena pada dasarnya ada pelepasan CO2 yang dilepaskan dari piruvat hingga terbentuk asetil-CoA. Cuma ini nama enzimnya yang bener apa nih? Kalau ada CO2 sama NADH, CO2 keluar sama hidrogen keluar, berarti yang jadi utama karbon atau hidrogen? Karbon. Karbon. Hidrogen. Apabila ada lebih dari satu perpindahan molekul, maka nama reaksi adalah sesuai urutan prioritas paling atas. Kalau ada hidrogen sama karbon, yang lebih prioritas yang mana? Hidrogen. Ya, hidrogen. Berarti ini nama enzimnya apa? Hidrogenasi atau dehidrogenasi? Hidrogenasi. Dia hidrogennya masuk atau keluar nih? Masuk. Hidrogennya masuk ke sistem atau keluar dari sistem? Masuk. Masuk. Serius? Keluar, Kak. Keluar, serius? Ya Allah. Ya, Ika. Nih, lihat. Ini NAD. Jadi NADH. Ini tuh carrier ya. Kan reaksi sistem substratnya di sini, ya nggak? Di piruvat, ya nggak sampai ke sini. Ya. Kalau NAD jadi NADH, berarti carriernya ketambahan hidrogen atau kekurangan? Tambahan. Kalau carriernya nambah, berarti substratnya kehilangan atau ketambahan juga? Kehilangan. Nah, berarti ini dalam reaksi ini ada kehilangan CO2 sama kehilangan hidrogen, Bu. Ya nggak? Ya oke lah, di sini gambarnya kelihatannya kayak nambah, tapi yang nambah kan carrier. Sedangkan ngomong enzim dan reaksi yang dilihat substratnya, bukan carriernya. Ya nggak? Ya. Berarti enzimnya hidrogenasi atau dehidrogenasi? Dehidrogenasi. Nah, berarti nama enzimnya apa? Substrat ditambah reaksi diakhiri ase. Berarti nama enzim di sini apa? Apa? Ini nih, substrat, reaksi, ase. Berarti nama enzimnya apa? Substratnya yang ini atau yang ini? Piruvat atau asetil-CoA? Piruvat. Berarti nama enzimnya piruvat, terus? Piruvat. Piruvat, nama enzimnya piruvat, Dehase. Dehidronase. Dehidrogenase. Nih. Piruvat dehidrogenase berarti nama enzimnya. Ya nggak? Ya. Ya, gitu ya. Tadi Filia udah. Siapa lagi sih? Irma lagi, Mak. Mak. Irma. Mak, kok nggak ada suaranya? Iya, Kak. Lanjut, Mak. Jadi terakhir katanya Filia dari proses dekarboksilasi oksidatif dalam pembentukan asetil-CoA melalui pembentukan dari substrat awal asam piruvat itu dia melepaskan CO2 sama NADH. Nah, ini ada tahap berikutnya namanya siklus Krebs. Dia terjadi di dalam matriks Mitokondria. ya, matriks mitokondria. Ini tahapannya panjang nih, banyak ya. Pertama, asetil-CoA itu punya karbon 2. Oksaloasetat punya karbon 4. Nah, dia ngebentuk karbon 6 karena digabung. Ini unik nih. Kalau pemecahan, biasanya substrat yang dipakai. Kalau pemecahan. Kalau misalnya ini kan ngegabungin, berarti sintesis. Kalau sintesis, yang dipakai produknya namanya. Jadi kalau tadi kayak misalnya ada piruvat hidrogenase karena piruvat sebagai substrat, nah ini produk plus reaksi plus ase kalau dia sintesis. Nah ini sintesis nih, berarti nama enzimnya adalah sitrat sintetase, yaitu enzim yang digunakan untuk mensintesis sitrat, yaitu menggabungkan asetil-CoA dengan oksaloasetat. Asetil-CoA berkarbon 2 dengan oksaloasetat berkarbon 4 membentuk sitrat dengan karbon sejumlah 6. Gitu. Terus ada tahap berikutnya yaitu dari sitrat menjadi isositrat dengan enzim akotinase. Ini serupa dengan isomerisasi. Nah, berikutnya isositrat berubah menjadi alfa ketoglutarat. Dari isositrat jadi alfa ketoglutarat, menurut Irma, Mak, ini ada kejadian apa aja nih?
ada NADH keluar ya, arah keluar sama CO2 ke arah keluar. Berarti artinya sini. Mak. Mak. Kenapa Kak suaranya putus-putus tadi? Ini ada NADH sama CO2 keluar nih di kursornya yang KB kasih lihat. Ya. Berarti nih dua reaksi ini reaksi apa nih di sini sama di sini? Nama reaksinya. Exotherm. Apa? Exotherm. Bukan exotherm ini. Kalau exotherm itu kelihatannya sama energi sebenarnya. Ini loh yang ini nih. Yang tadi yang hidrogen masuk, hidrogen keluar, karbon masuk, karbon keluar. Kalau ini hidrogen masuk atau hidrogen keluar? Hidrogen keluar. Hidrogen Panahnya keluar ya? keluar. Arahnya keluar ya? Kalau Iya. CO2 berarti? Keluar juga. Keluar juga, bentar nih, kami kasih lihat sini. Nih, lihat nggak? Hidrogen masuk namanya apa? Hidrogenisasi. Hidrogenasi. Ke Ya. hidrogen keluar? Dekarbosilasi. Dekarbok, ini salah ketik. Lah, banyak banget yang tipe ya. Dekarboksilasi. Itu kalau karbon yang keluar ya. Jadi kalau misalnya hidrogen masuk namanya hidrogenasi, kalau hidrogen keluar dehidrogenasi, karbon masuk karboksilasi, karbon keluar dekarboksilasi ya. Ya. Nah, ini ada NADH keluar, hidrogen keluar sama CO2 keluar. Berarti namanya ada dua reaksi. Reaksi apa aja tadi? Dekarboksilasi sama satunya lupa. ini. Deoksigenasi. Ini. Kan hidrogen kan tadi? Hidrogen kan? Dehidrogenasi. Berarti ada dehidrogenasi sama dekarboksilasi. Dekarboksilasi. Iya, jadi kalau masuk karboksilasi, karbon keluar dekarboksilasi, hidrogen masuk namanya hidrogenasi, hidrogen keluar namanya dehidrogenasi. Ya kurang lebih muter-muter kayak gitu aja lah. Nama cuma kayak gitu lah. Nah ini kalau ada hidrogen sama karbon, yang jadi nama reaksi yang prioritas yang mana? Yang prioritas. Yang hidrogen atau yang karbon? Yang hidrogen. Iya, kalau dilihat dari sini hidrogen di atas daripada karbon ya. Jadi ini namanya reaksi apa? Nama enzimnya apa? Berarti nama enzimnya apa? Ini nih. Nama enzim adalah substrat ditambah reaksi diakhiri ase. Berarti nama enzimnya apa? Substratnya yang mana nih? Substrat yang isositrat atau yang alfa ketoglutarat? Isositrat. Ya, ini karena yang substrat itu yang awal ya. Berarti substratnya isositrat. Karena ada hidrogen keluar dan karbon keluar antara dehidrogenasi dan dekarboksilasi. Tadi kamu udah deal. Ternyata nama reaksinya yang utama adalah yang dehidrogenasi. Kemudian berarti nama enzimnya adalah substrat ditambah reaksi diakhiri ase. Berarti nama enzimnya adalah isositrat dehidrogenasi dehidrogenase. Iya, di akhirnya ya. Iya benar. Terus kalau gitu lanjut. Kalau gitu yang ini apa nih? Dari alfa ketoglutarat menjadi succinyl CoA. Berarti nama enzimnya apa nih? Sama kayaknya. Apa nama enzimnya? Ketoglutarat dehidrogenase. Iya, alfa ketoglutarat dehidrogenase. Ini ada lagi nih dari succinyl CoA jadi suksinat. Ini ada pelepasan fosfat GTP. Awalnya GDP, guanosin difosfat. Jadi guanosin trifosfat nih. Ini ngelepasin fosfat nih. Berarti nama enzimnya apa nih? Sama, Kak. Bukan, nggak bisa sama. Kalau tadi kan sama karena bentuknya sama-sama melepaskan hidrogen dan karbon. Kalau ini dia melepaskannya fosfat, Bu. Berarti bukan namanya apa nih? Bentar. Ini di Hah? Ini ada nih. Kabel kasih lihat nih. Pelepasan fosfat namanya apa? Defosforilasi.
Ya nggak? Defosforilasi ya. Ya, tapi dengan catatan berikutnya, ini ada poin berikutnya. Apabila terdapat perpindahan fosfat baik masuk atau keluar dari sistem reaksi, maka nama reaksi berubah menjadi kinase, ya nggak? Ya. Berarti kalau kayak gitu, karena ini perpindahan fosfat, lebih tepatnya pengeluaran atau defosforilasi, ya, pelepasan fosfat atau defosforilasi, dan fosfat punya aturan kinase, berarti nama enzimnya apa? Suksinil Benar. Terus? desfosforilasi kinase. Bukan, itu hampir benar. Tapi defosforilasinya dibuang, langsung kinase. Jadi suksinil-CoA kinase. Oh iya. Itu buat aturan fosfat doang ya. Jadi Ya. reaksinya bisa dihitung. Jadi mau ditambahin atau dikurangin fosfatnya, dia di akhir kinase. Kalau khusus buat fosfat doang. Paham ya? Iya. Paham. Ini ada lagi nih. Melepaskan hidrogen nih. Dari suksinat jadi fumarat. Berarti enzimnya apa? Suksinat defosfokinase. Bukan fosfat, ini udah bukan fosfat yang ini. Ini hidrogen, pelepasan hidrogen. Ya, gitu. Berarti apa? Suksinat dehidrogenase. Iya, benar. Terus ada lagi dari fumarat jadi malat. Ini harusnya ada perubahan. Ini yang ngelepasin apa ya? Air kayaknya deh. Pokoknya dia diisomerkan aja lah. Nah, ini ada lagi nih. Yang tahap ke-8. Dari malat jadi oksaloasetat. Dia ngelepasin apa nih? Hidrogen. Iya, berarti namanya? Malat dehidrogenase. Iya. Kalau kita total ya, ini NADH-nya ada 1, 2, 3, bener nggak? Ya. Tapi kan tadi di awal sama siapa ya tadi? Setiawan apa ya? Bahwa di tahap glikolisis pada glukosa terbentuk 2 asam pirufat karena ada enzim aldolase di sini yang bikin dia punya 2 bentuk fosfoglyceraldehid. Artinya asetil-CoA di sini juga jumlahnya harusnya 2. Nih lihat di sini nih. Nih, asetil-CoA 2. Urut. Kita punya 2 asam pirufat. Ini tahap paling awal di glikolisis. Terus dilanjutin asam pirufatnya nih, asam pirufat jadi asetil-CoA. Asetil-CoA-nya pun juga 2 molekul. Terus asetil-CoA di sini berarti harusnya 2 molekul juga. Artinya setiap siklus ini harus dikali 2. Kalau di sini kamu lihat ada 1, 2, 3 NADH, berarti di FADH-nya di sini ada berapa? 3. FADH 1. 1 kan? Ini doang kan yang di kursor ya? Iya. Berarti dikali 2 jadi cuma 2. Terus ada lagi nih karbon CO2 1, 2, bener nggak? 2 doang ya? 2 ya. Ternyata dikali 2 jadi 4. Sama ada lagi ATP atau GTP nih. 1 dikali 2 jadi 2. Iya. Terus kemudian gantian. Tadi udah sama Rikma. Tadi Rikma ya. Boleh di close mic-nya mah. Yang berikutnya KB jelasin sendiri aja karena di sini udah mulai rame. Jadi ini ada tahap konversi energi. Nah, ini ada transfer elektron terjadi di dalam mitokondria. Tadi sebenarnya di awal ya, ada di glikolisis, ada NADH, di DO ada NADH lagi, terus di siklus Krebs ada NADH dan FADH. Nah, jadi di tahap transfer elektron ini kita akan mengubah 1 NADH menjadi 3 ATP. Ada aturannya. Kenapa sih 1 NADH jadi 3 ATP atau 1 FADH? Itu karena ada aturannya nih. Aturan yang terjadi di dalam transfer elektron. Di transfer elektron ini 1 NADH dipecah nih dengan enzim kompleks 1 atau disebut juga NADH reduktase. Jadi NADH dipecah, H-nya cabut keluar. NAD juga terbentuk. Ada 2 elektron yang terbentuk di sini. Nah, elektron ini masuk melewati protein integral ini dan dibawa sama carrier protein ubiquinon, dilanjutkan ke protein kompleks 3, dilanjutkan lagi ke carrier, dilanjutkan lagi ke 4. Setiap elektron di sini yang
setiap elektron yang melewati kompleks 1, 3, dan 4 itu merangsang protein integral macam kayak gini yang tembus atas bawah ya, itu protein integral. Merangsang mereka untuk menyedot hidrogen dari sisi bawah ke sisi atas. Dari matriks mitokondria ke ruang antar membran. Jadi di sini lama-lama hidrogennya penuh nih. Kalau teman-teman lihat ya, di sini hidrogennya konsentrasi hidrogen lebih tinggi daripada yang normal di matriks. Nah, ada ATP sintetase. Di sini kayak aliran gitu. Ketika di sini penuh konsentrasi hidrogen, dia kayak ngalir. Dan ATP sintetase ketika dilewati sama hidrogen, dia memaksa ATP sintetase untuk membentuk ATP. Jadi ini energi. Nah, lucunya bisa dihitung nih. Satu NADH kan ngelewatin 3 kompleks. Dari 3 kompleks ini berarti setiap pelewatan elektron menghasilkan 3 hidrogen. Itu artinya hidrogen yang masuk, 1 hidrogen sama dengan 1 ATP. Karena kita dari 1 NADH melepaskan 3, memindahkan 3, berarti ATP yang terbentuk 3. Inilah alasan kenapa 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Ada juga FADH. FADH dipecah nih. Ini enzim suksinat dehidrogenase namanya. Suksinat dehidrogenase ini ngelewatin 2 protein integral kompleks, 3 dan 4 nih. Protein 3, kompleks 3 dan kompleks 4. Karena dia cuma ngelewatin 2 hidrogen, yang hidrogennya kan cuma 2 nih kalau yang FADH. Jadi 1 FADH setara dengan 2 ATP, itu asal usulnya. Ya, dicukupkan dulu. Ada yang mau ditanyain, silakan ditanya kalau ada. Kalau nggak ada, dicukupkan, KB tutup. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini baru bagian katabolisme. Ada yang ditanyain? Belum. Yaudah, KB akhir ya. Thank you ya. Semoga bermanfaat. Ya.